Sungguh miris dan di luar dugaan, kendaraan STNK dan SIM korban tabrakan ditahan di Polsek Medan Timur. Sedangkan terduga pelaku tabrak tidak ada penahanan dan bahkan sudah pulang ke rumahnya. Pihak manajemen Grab Medan menolak saat ingin dikonfirmasi oleh wartawan terkait kasus kecelakaan yang dialami oleh seorang driver Grab Bike yang terjadi pada hari Selasa 6 Mei 2024 di seputaran Jalan Gaharu pada jam 20 waktu Indonesia Barat. Muhammad Yusuf warga Tanjung Mulia Hilir adalah driver Grab Bike yang mengalami kecelakaan di Jalan Gaharu, tepatnya di depan warung bakso Santoso. Dalam kecelakaan tersebut, Muhammad Yusuf mengalami luka patah di kaki, tepatnya di bagian tempurung lutut. Diketahui kejadian kecelakaan ini berawal ketika sepeda motor Muhammad Yusuf Honda Beat BK6530 ALN kontra sepeda motor KLX BK6822 AJI, tepatnya di depan warung bakso Santoso. Saat kejadian, warga yang melihat kejadian langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban laka ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk mendapatkan perawatan, di mana saat itu korban tabrakan Muhammad Yusuf sedang tidak sadarkan diri. Tidak berapa lama, menurut informasi Satgas Grab, Irfan langsung menuju Rumah Sakit Pringadi untuk melihat keadaan korban Yusuf yang juga sebagai driver Grab Bike. Menurut keterangan keluarga Yusuf, Satgas Grab Irfan sempat mempertanyakan kenapa korban dibawa ke Rumah Sakit Pringadi yang tidak ada ikatan kerjasama dengan pihak aplikator Grab, dan akhirnya korban laka Yusuf langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Materna Medan. Informasi dari keluarga Yusuf, pelaku penabrakan saat itu juga ada di Rumah Sakit Pringadi bersama keluarga korban. Diketahui saat itu juga pihak keluarga korban langsung mendatangi Polsek Medan Timur untuk membuat laporan ke polisian tentang kejadian kecelakaan tersebut. Pada saat keluarga korban membuat laporan ke polisian, terduga pelaku tabrak tersebut sudah tidak ada bersama pihak keluarga korban. Pihak kepolisian sempat menahan unit sepeda motor korban berikut dengan STNK dan juga SIM korban sebagai barang bukti. Tapi untuk kendaraan dan si terduga pelaku tabrak diketahui tidak dilakukan penahanan unit atau diminta keterangan terhadap si terduga pelaku tabrak oleh pihak kepolisian Medan Timur. Belum diketahui apa alasan terduga pelaku tabrak tersebut tidak ada tindak lanjut proses pemeriksaan atau permintaan keterangan dari kepolisian hingga terduga pelaku tabrak tersebut bisa pulang ke rumahnya. Atas kejadian tersebut, tim wartawan mencoba konfirmasi ke pihak manajemen Grab pada tanggal 13 Mei 2024 terkait bagaimana seharusnya penanganan terhadap kasus kecelakaan yang dialami oleh drivernya. Tapi ketika tim wartawan hendak ingin melakukan konfirmasi, pihak Grab menolak tim wartawan untuk melakukan konfirmasi dengan alasan pihak wartawan harus terlebih dahulu melakukan janji sebelum melakukan konfirmasi. Dan pihak media disarankan melakukan pengaduan melalui layanan email resmi pihak Grab Medan. Terpisah, tim wartawan berkunjung langsung ke kediaman korban Yusuf di Tanjung Mulia Hilir dan mendapati korban saat itu masih menyatakan belum bisa bergerak atau berjalan, di mana kondisi pada lutut kakinya saat ini mengalami retak atau patah. Yusuf juga menyampaikan hingga saat ini pihak Grab hanya melakukan pendampingan saat di Rumah Sakit Materna. Yusuf juga menyampaikan terkait penanganan jenis santunan atau asuransi dari pihak Grab sampai saat ini belum ada. Yusuf juga mengeluhkan penanganan Satgas Grab hingga saat ini kurang memuaskan, di mana sepeda motornya sempat ditahan oleh pihak kepolisian Medan Timur, sedangkan pelaku penabrakan tidak dilakukan apa-apa. Bahkan Yusuf juga mengaku sampai saat ini STNK dan SIM miliknya masih ditahan di Polsek Medan Timur, dan pihak kepolisian hingga saat ini belum melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Pihak keluarga berharap dukungan untuk kesembuhan Muhammad Yusuf atas apa yang dialaminya, dan berharap kepada pihak Grab untuk menunjukkan perhatian serius terhadap apa yang dialaminya. Dari lukis wajah. Awalnya dari lukis wajah kan. Saya mau ke Bakso Beranak Santoso. Jadi nyebrang lah, ambil jalur. Lampu sen udah hidup nih. Udah hidup lampu sen. Aku lihat ada dua kereta memang jauh. Di depannya Matic, di belakangnya itulah kereta trail itu kan. Kayak kereta trail itu. Nah, kereta apa itu kan? Aku udah sampai di pinggir. Udah mungkin dia dengan kecepatan tinggi lah ya kan. Sementara Matic tadi yang di depan dia itu nggak nabrak saya. Waktu kejadian saya pingsan, nggak sadar. Udah di Rumah Sakit Pringadi lah, di situ pas dengkul saya dipegang mau diangkat, disitulah saya jerit. Saya sadar dari pingsan itu. Berarti sampai saat ini abang belum tahu siapa pelakunya, bang ya? Belum tahu. Belum tahu siapa orangnya gitu. Belum tahu. Tapi saat ini proses laka abang sudah dilaporkan ke polisi. Udah. Oke, di polisi sekarang gimana bang kendalanya bang? Apa yang ditahan bang di sana? STNK sama SIM. Itu SIM abang sama STNK-nya. Ya. Kalau sepeda motor pelaku ditahan nggak bang?
nggak tahu sih kita. Nah, sepengetahuan Abang sekarang Nggak sepeda ada. motor pelaku udah nggak ditahan ya? Nggak. Oke, berarti sampai saat inilah yang dari pihak Grab Bang, sudah sampai di mana penanganan yang sudah dibuat oleh Grab? Sebatas rumah sakit aja lah. Maksudnya sebatas rumah sakit apa penanganannya Bang? Apa Hanya sebatas ya klaim itu aja lah. Asuransi dari Grab to aja. Kalau yang dari Jasara Harja gimana Bang? Yang dari Jasara Harja kita belum ada olah TKP. Karena harus dari olah TKP dulu dari kantor polisi baru ke Jasara Harja. Oke, berarti sampai saat ini pihak Grab belum melakukan upaya untuk mengurus Jasara Harja Abang gitu. Ya bisa dibilang begitulah. Kan kira-kira dengan kondisi yang Abang rasakan sekarang, ada nggak harapan itu untuk sembuh Bang? Dari yang sudah diperiksa dokter? Kalau dari dokter kita udah lepas mereka. Sudah dilepas, Jadi kusuk ini alternatif. Alternatif. Harapan ada bisa sembuh, cuman butuh waktu. Oke, dari Grab misalkan Bang, dari Grab itu kalau udah lepas dari rumah sakit biar apa yang disampaikan oleh Grab Bang? Ada, Sampai sekarang nggak ada ya? nggak ada, nggak ada kabar apapun cerita, nggak ada. Oke, sampaikan Bang sesuatu Bang buat Grab. Apa mau dibilang? Ya harapan apa? Mudah-mudahan bisa dibantu. Ya mudah-mudahan Grab gimana ya? Bisa memberikan bantuan lah. Sampai sembuh pengobatannya. Bantuan pengobatan. Jadi semua ini kakak sebagai istri harapannya nih kak dari pihak Grab apa nih bisa diceritakan? Ya harapan saya sih gimana ya, dia tulang punggung keluarga. Dari Grab pun nggak ada yang kemari Ada gitu, etikat nggak ada baiknya. etika baiknya, Lepas plong lepas gitu gitu aja. aja. Harapannya lah, harapan dari Grab itu apa sih yang kakak harapkan? Karena selama waktu kejadian abang ini kan dalam posisi narik ya, narik. Apa harapan kakak dari Grab Pengertian ini? aja lah. Ketika Pengertiannya apa nih kak? ya seperti gimana ya dibilangnya, pengobatan. Karena dia kan tulang punggung, Mohon dibantu. mau dibantu. Sedangkan saya aja kerjanya ibu rumah tangga. Pihak keluarga juga berharap apabila memang ada asuransi yang seharusnya diterima dari pihak Grab dan Jasara Harja akan membantu pengobatan Muhammad Yusuf. Perlu perhatian dan sikap tegas pihak manajemen Grab Medan untuk melakukan peninjauan tentang bagaimana standar penanganan seharusnya terhadap mitranya atau driver yang mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas. Sikap tegas Dinas Perhubungan Kota Medan, Polsek Medan Timur, untuk kembali melihat dan melakukan proses hukum dengan sebaik-baiknya terhadap kasus kecelakaan yang dialami oleh Muhammad Yusuf. Dari Medan, Tim Bobo ID melaporkan.